Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rizhania SPD, CGP Angkatan 11, SDN 02 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Menurut dasar-dasar pendidikan mengatakan bahwa kodrat anak merupakan pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut dasar-dasar pendidikan juga mengatakan bahwa pendidikan berpusat pada anak dan berhamba pada anak. Pendidikan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengikuti pelajaran sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing anak. Pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan penuh kesabaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan model pembelajaran hanya satu arah. Ketuntasan materi pelajaran menurut saya lebih penting dari pemahaman dan karakteristik siswa. Saya juga lebih fokus pada penilaian kognitif saja dengan mengesampingkan aspek nilai afektif dan psikomotorik. Selain itu, saya juga memandang jika nilai sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya merasa bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya juga merasa bahwa pembelajaran berpusat pada guru saja atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Saya menyadari juga bahwa dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan, dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Saya menyadari juga bahwa peran guru adalah Tutwuri Handayani. Saya juga menyadari bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pembelajaran harus secara menyeluruh, yaitu meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa kita perlu memperhatikan karakteristik peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya.
Selain itu, saya juga menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran. Mereka harus diberi kebebasan berekspresi, mereka juga diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berkreasi. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode Student Center. Selanjutnya, saya juga menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selain itu, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, serta kita juga berusaha menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Yang saya lakukan juga yaitu harus terbuka terhadap perkembangan zaman, namun tetap waspada dengan segala pengaruh dan manfaatnya bagi murid. Saya juga berusaha merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi murid. Saya juga harus perlu berkolaborasi dan menjalin komunikasi dengan teman sejawat dan orang tua murid. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.